Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suli, NIM saya 2113400143. Dan saya dari Bimbingan Konseling Islam. Dan saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Langsung saja, yang pertama sebutkan pengertian emosi dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Emosi merupakan luapan perasaan yang disebabkan oleh suatu hal, dan emosi juga bisa berubah secara singkat ataupun tiba-tiba. Dan cara memanage emosi tersebut yaitu dengan cara tetap berpikir positif dan lakukan aktivitas yang menyenangkan yang Anda sukai. Yang kedua, apakah yang disebut motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa perilaku seorang untuk berbuat, sedangkan motif dalam dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan. Nah, pengaruh motivasi terhadap perilaku seorang yaitu memiliki motivasi akan mendorong mereka aktif untuk menyelesaikan berbagai tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Seorang karyawan yang termotivasi akan mempunyai kepuasan kerja dan performa tinggi serta mempunyai keinginan kuat untuk berhasil. Yang ketiga, sebagai seorang konselor, mengapa ilmu psikologi penting dalam bimbingan konseling Islam? Psikologi dalam bimbingan dan konseling sangat penting bagi konselor atau guru agar nanti bisa tepat sasaran untuk menentukan perubahan perilaku yang diinginkan untuk tujuan pembelajaran dan juga jenis-jenis metode pembelajaran. Tingkat efektivitas dalam belajar membutuhkan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Jelaskan contohnya. Coba. Yang pertama, koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala dan juga mudah marah. Mereka juga kerap kali tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Yang kedua yaitu melankolis. Orang yang berkepribadian melankolis sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Namun, kelebihan melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, si melankolis kadang sering meremehkan diri sendiri, yang kenyataannya diri mereka tidak seburuk yang mereka bayangkan. Yang ketiga yaitu pragmatis. Seorang yang memiliki karakter pragmatis, tak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seseorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka hingga membuat orang lain turut berbahagia dan senang. Yang terakhir yaitu sanguinis. Sanguinis selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran. Itu adalah karakter khas dari tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya tersebut. Dan nomor 5, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Faktor-faktor perkembangan remaja yang ada pada masa kini atau yang biasa kita sebut sebagai remaja milenial, yaitu yang pertama keluarga, kedua kematangan anak, yang ketiga status ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang terakhir kapasitas mental dan emosi. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.